Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di siang hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran tema-tema yang lagi viral ya di dunia perpolitikan Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu itu sangatlah heboh adanya dugaan kasus korupsi yang menimpa para pejabat ya, pejabat pemerintahan di Republik Indonesia ini gitu kan teman-teman. Dikala teman-teman, sebagian besar ya lapisan masyarakat, utamanya yang kelas menengah ke bawah, sedang merasakan kesulitan hidup yang luar biasa. Saya yakin ya teman-teman, saya juga merasakan itu. Pastinya juga banyak teman-teman yang ya mungkin seperti saya, pastinya juga banyak yang udah merasakan itu, bahwasanya sekarang cari uang itu susah ya, usaha itu susah banget, sedangkan living cost itu tinggi banget gitu kan. Nah, di tengah kondisi kita seperti ini, banyak sekali ya bro ya kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini ada yang sudah di pengadilan gitu kan, ada yang sekarang lagi proses terduga korupsi gitu kan, yang tentunya juga mencengangkan. Korupsinya ini besar ya teman-teman, nilainya miliar-miliar ya, sedangkan untuk kayak orang seperti saya ini nyari uang sehari puluhan ribu juga udah susah sekarang ini ya teman-teman. Nah itu terlepas kemudian banyak pro dan kontra, kontroversi, intrik-intrik di balik pembongkaran kasus korupsi tersebut ya, banyak kan gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, siapapun itu gitu kan, dari manapun orang yang korupsi itu gitu kan, soalnya kalau namanya korupsi gitu kan, itu sudah merupakan suatu kesalahan besar, merupakan kejahatan dan merupakan dosa di mata masyarakat awam, mata masyarakat Indonesia ya. Itu sudah merupakan dosa ya gitu kan. Jadi nggak perlulah kemudian dibela-bela oleh siapapun kalau menurut saya. Justru nanti kalau kemudian banyak dibela dengan argumen apapun, tentunya ya teman-teman, masyarakat kita ini kan kesininya juga udah muak dan sudah banyak yang pintar ya, lihat di media sosial itu nggak akan terpengaruh, justru nanti akan berpengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat ini terhadap orang-orang ataupun golongan-golongan, kelompok-kelompok yang membela ataupun memberikan argumen-argumen pembelaan terhadap oknum-oknum ya kalau saya bilang yang melakukan korupsi tersebut. Karena memang kan sekarang kan banyak kemudian argumen menyatakan karena itu tebang pilih gitu kan, tebang pilih karena ini masa lagi tahun-tahun politik gitu kan. Ya tapi kan memang kalau memang terbukti ada ya repot ya. Kalau kayak kita ini memang nggak perlu tahu apakah itu tebang pilih kah ataukah apa, yang jelas kalau korupsi sendiri, apapun itu, siapapun yang melakukan itu, pastinya itu adalah dosa, kesalahan ya di masyarakat, dan masyarakat sekarang udah bisa menilai ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri berpikir bahwasannya itu oknum ya, oknum dari manapun dia oknum. Walaupun kalau kita lihat memang agak aneh, agak ganjil ya, kemudian ini berurutan ya, menimpa beberapa kader dari partai tertentu gitu kan. Ini agak ini, walaupun tapi ya namanya juga korupsi ya, tetap itu kesalahan apapun itu. Cuman walaupun kemudian ada intrik di belakangnya itu. Tapi kita teman-teman memang berharap banyak bahwasannya nanti kedepannya kita menunggu dari capres ya teman-teman. Harapan kita ini ada capres dan cawapresnya yang saat ini komitmennya apa sih untuk menekan angka korupsi gitu kan. Walaupun sekarang udah ada KPK, ada kejaksaan, tapi kan faktanya juga kayaknya kasusnya semakin merajalela. Dan kalau saya lihat kemarin di persidangan tuh kasus-kasus korupsi yang BTS itu kan mencengangkan ya teman-teman. Nilainya itu loh miliar-miliar gitu kan.
miliar-miliar gitu kan, dan kita berharap itu memang berjalan sesuai relnya ya teman-teman gitu kan. Itu sedih banget saya sendiri teman-teman, saya sedih banget, prihatin gitu kan, karena saya betul-betul mengalami ini banyak kayak teman-teman saya di beberapa tempat yang memang usahanya macet gitu kan, ada yang bangkrut, kemudian ya memang banyak yang bermasalah lah usahanya gitu. Dari yang menengah ke bawah itu kan. Nah kita tunggu, dan memang ini memang bertepatan di 2024 nanti ada pemilu dan pilpres, tentunya kita dapat mengatur ulang, meriset ulang pola pikir kita terhadap tokoh-tokoh yang akan kita pilih nanti di pemilu dan pilpres 2024 nanti gitu kan. Nah itu kalau saya sendiri sih masih menunggu memang ide dan gagasan daripada para capres dan cawapres yang akan maju di pilpres 2024 nanti, yang betul-betul bisa memberikan ide untuk dan gagasan gimana untuk menekan angka korupsi di 2024 ke sono. Karena ide dan gagasan apapun tentang pembangunan, tapi kalau kemudian masih dihantui oleh kasus-kasus korupsi itu kayaknya juga nggak akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Dan memang kalau kita lihat kan sekarang memang kebanyakan memang jarang sekali yang membahas tentang kondisi keadaan masyarakat saat ini, yang saya rasa betul-betul sebetulnya udah sebagian besar, saya yakin dari teman-teman yang nonton video saya ini pun udah banyak yang mungkin kritis ya, di kota-kota besar yang kena PHK, kemudian yang dagangan usahanya juga rada seret gitu kan. Kita kayaknya nggak begitu lihat gitu kan obrolan-obrolan daripada elit-elit partai politik yang bahas tentang kesedihan ataupun kesulitan masyarakat saat ini. Kebanyakan memang khusus mereka banyak memang lebih fokus sikut menyikut gimana caranya untuk menangkan di pemilu dan pilpres 2024 nanti. Dan tampak sekali memang kemudian semangat awal daripada reformasi dulu adalah untuk memberantas KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini ketara banget kalau kemudian ada memang arah daripada politik-politik yang dibilangkan politik dinasti gitu kan. Politik dinasti itu adalah ya memang dari keluarga yang menancapkan kekuasaan daripada anggota-anggota keluarga untuk menguasai, merengkuh kekuasaan gitu kan negeri ini kan gitu kan. Walaupun kemudian karena memang kelemahannya dulu memang udah semangat KKN itu ketika reformasi ada, tapi kemudian kan aturannya juga nggak jelas, nggak clear gitu kan, sehingga sekarang juga orang ketika ada sepertinya gerakan kasus-kasus kayak dinasti gitu juga kan nggak ada aturannya gitu, sah-sah aja gitu kan. Tapi ya tetap ya mungkin kita sebagai masyarakat warga negara bisa memberikan penilaian gitu kan, sehingga apapun yang dilakukan tokoh-tokoh siapapun juga kalau kemudian nggak kita dukung juga nggak jalan mereka gitu kan. Nah kita memang harus betul-betul ketika memilih tokoh ataupun figur di pemilu dan pilpres 2024 nanti betul-betul kita nilai memang yang betul-betul saya rasa memang memberikan komitmen untuk menekan angka korupsi. Kalau korupsinya sendiri mungkin nyaris mustahil ya, kemudian itu akan diberantas habis juga susah gitu kan, kecuali memang ada hukuman-hukuman yang fatal ya, seperti hukuman mati segala macam. Cuman kan kayaknya nggak memungkinkan diterapkan di negara kita gitu kan, banyak ininya kan, prosesnya panjang gitu kan. Tapi yang jelas apapun ide gagasan tentang pembangunan selama kemudian angka korupsi juga nggak ditekan dan semakin merajalela, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat ya, warga negara itu yang rugi gitu kan. Itu jadi kita sekarang memang tampaknya nggak perlu kita fanatik terhadap tokoh tertentu, golongan tertentu, siapapun itu, karena mereka pada dasarnya sepertinya juga saat ini pasti rata-rata memiliki agenda politik masing-masing gitu kan. Yang jelas kita menunggu, selain itu juga kita menunggu memang obrolan-obrolan lah daripada capres-capres yang akan maju nanti, yang membahas tentang kesulitan dan kira-kira solusi apa gitu kan untuk membantu perekonomian ya, untuk
memberikan solusi-solusi terhadap masalah perekonomian yang sekarang terjadi di negara kita ini. Kan memang sekarang kan memang juga kan sepertinya krisis itu udah, krisis pangan tuh udah hampir nyata di depan mata gitu kan. Kalau saya lihat ini kan memang kemudian ada kemarau panjang ya teman-teman gitu kan, dan harga beras nih sebagai makanan pokok negara kita ini dari waktu ke waktu nih naik, perlahan naik, tapi ya sampai kemudian kalau saat ini udah sampai titik 14 atau 15 ribu gitu kan. Harusnya memang jauh-jauh hari ini memang harus memang sudah dipikirkan oleh para pemikir-pemikir yang kita percayai sebagai pemimpin di negara kita ya teman-teman. Ya gitu. Kita percayai, tapi memang sekarang kan lolos, karena memang sekarang memang jarang sih ya yang memang betul-betul berfokus memberikan solusi gitu kan. Karena ini kan masalah pangan ini utama ya. Kalau kemudian angka kita lihat juga kan di sisi moneter nih perbandingan rupiah ke dolar juga mulai merawan ya, karena sampai terakhir kemarin kayak sampai 15.600 gitu kan. Saya nggak bayangkan kalau rise terus gitu kan, melemah terus rupiahnya, kemudian kita bahan pangan ini kemudian kemarau panjang ini juga nggak kemudian teratasi, kemudian tiba musim hujan gitu kan. Sedangkan kita bahan makanan pokok ini kan beras, kalau harus impor, kemudian impornya juga pakai untuk pembelian barang impor dengan dolar, tentunya juga akan repot ya gitu kan. Nah itu teman-teman, kita memang kalau kita memilih capres ataupun cawapres, depannya memang kita memang harus lihat visi dan misinya, dan nggak pernah lupa komitmen daripada capres dan cawapres terhadap menekan angka korupsi yang ada di negeri kita tercintai. Oke gitu teman-teman, apapun itu teman-teman, siapapun yang menang nanti tetap sebagai supporter, sebagai warga negara, masyarakat ya, kita nggak bisa berbuat banyak kecuali melakukan pilihan kita terhadap tokoh yang kita yakini bisa memimpin, bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sudah tentunya akan dihadapi dan menghadang bangsa Indonesia di kedepannya. Karena memang saat ini memang dunia secara global sedang mengalami resesi. Terakhir teman-teman, Ghana gitu kan, negara Ghana di Afrika ya, ada demo besar-besaran dari masyarakatnya gitu kan, karena negaranya kemudian gagal bayar hutang ya. Nah ini perlu diwaspadai, karena kemudian kalau tokoh-tokoh yang kita pilih untuk di pemilu dan pilpres 2024 nanti yang nggak kompeten untuk memberikan solusi daripada jalan keluar daripada masalah-masalah yang akan menghadang bangsa Indonesia di kemudian hari, tentunya juga yang terkena efeknya adalah masyarakat kecil ya, warga dan negara gitu kan, pastinya langsung terkena rasa efeknya gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini hanya obrolan santai teman-teman. Kalau teman-teman ada yang punya analisa lain gitu, analisa yang berbeda dengan saya, monggo silahkan komen. Ini sekarang obrolan santai untuk menghibur teman-teman di dunia permedsosan ini. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.